Anda sedang mengajar materi yang cukup kompleks kepada siswa Anda. Namun, ada beberapa siswa yang tampak kesulitan memahami materi tersebut. Setelah Anda selesai menjelaskan, mereka tidak aktif bertanya dan terlihat kebingungan. Sebagai guru, tindakan Anda. Nah, teman-teman, jika mengalami Belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. soal nomor 1. Anda sedang mengajar materi yang cukup kompleks kepada siswa kelas Anda. Namun, ada beberapa siswa yang tampak kesulitan memahami materi tersebut. Setelah Anda selesai menjelaskan, mereka tidak aktif bertanya dan terlihat kebingungan. Sebagai guru, tindakan Anda adalah A. Melanjutkan pelajaran dengan asumsi bahwa mereka akan memahaminya di kemudian hari. B. Mengulangi penjelasan yang sama dengan harapan siswa akan mengerti setelah mendengarnya lagi. C. Memberikan contoh tambahan dan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan materi tersebut, serta membuka sesi tanya-jawab. D. Menunda penjelasan materi baru dan memberikan mereka pekerjaan rumah agar bisa memahami lebih lanjut di rumah. E. Memanggil siswa tersebut setelah kelas dan memberikan penjelasan secara personal untuk mengetahui di mana letak kesulitannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Anda sedang mengajar materi yang cukup kompleks kepada siswa Anda. Namun ada beberapa siswa yang tampak kesulitan memahami materi tersebut. Setelah Anda selesai menjelaskan, mereka tidak aktif bertanya dan terlihat kebingungan. Sebagai guru, tindakan Anda. Nah, teman-teman, jika mengalami kesulitan seperti ini, sudah seharusnya guru menggunakan pendekatan yang berbeda, strategi yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya. Kenapa? Agar siswa aktif. Oke, kita lihat mana jawaban yang menggambarkan hal tersebut. Coba kita lihat jawaban yang A. Melanjutkan pelajaran dengan asumsi bahwa mereka akan memahaminya di kemudian hari. Belum tentu, teman-teman. Malah nanti takutnya mereka nambah pusing, nambah tidak paham ya. Nah, jadi yang A ini kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Mengulangi penjelasan yang sama dengan harapan siswa akan mengerti setelah mendengarnya lagi. Mau diulang berapapun, kalau pendekatan atau metode atau strategi yang digunakan itu tidak berpusat kepada siswa atau membosankan atau tidak sesuai yang diharapkan, percuma teman-teman ya. Jadi yang B ini menjadi kurang tepat. Sekarang coba kita lihat jawaban yang C. Memberikan contoh tambahan dan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan materi tersebut serta membuka sesi tanya-jawab. Nah, ini bagus teman-teman ya. Kita kasih contoh tambahan, kita gunakan pendekatan yang berbeda, terus kita buka sesi tanya-jawab untuk membuat siswa itu aktif. Berarti yang C ini bagus teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita bandingkan dengan yang D ya. Menunda penjelasan materi baru dan memberikan mereka pekerjaan rumah agar bisa memahami lebih lanjut di rumah. Siswa belum jelas, kita sudah kasih PR. Ini adalah langkah yang kurang tepat. D, kita eliminasi. E, memanggil siswa tersebut setelah kelas dan memberikan penjelasan secara personal untuk mengetahui di mana letak kesulitannya. D bagus teman-teman, tapi dibanding yang C lebih tepat yang C.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan contoh tambahan dan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan materi tersebut serta membuka sesi tanya jawab ya. C ini poinnya 5, E poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Saat mengajar di kelas, Anda menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan memahami materi yang Anda ajarkan. Padahal, Anda telah mencoba berbagai metode mengajar. Mereka tampak frustasi dan semakin tidak bersemangat. Selain itu, waktu untuk menyelesaikan materi sangat terbatas karena ada ujian yang sudah dekat. Tindakan Anda sebaiknya A. Mengadakan sesi diskusi kelompok di mana siswa yang lebih paham bisa membantu teman-teman yang kesulitan, sehingga pemahaman mereka bisa ditingkatkan melalui kolaborasi. B. Mengabaikan siswa yang kesulitan untuk fokus pada siswa yang sudah mengerti, agar materi dapat selesai sesuai jadwal dan persiapan ujian tidak terganggu. Kembali, C. Mengadakan sesi bimbingan tambahan di luar jam pelajaran khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan latihan soal yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal yang lebih kompleks. D. Menggunakan ujian sebagai alat evaluasi, lalu memetakan siswa yang kesulitan dan memberikan perhatian lebih setelah ujian selesai, agar mereka dapat memperbaiki pemahaman mereka di waktu yang akan datang. E. Menyederhanakan materi yang tersisa untuk mengejar waktu dan memberikan ringkasan serta panduan belajar mandiri kepada siswa yang kesulitan agar mereka bisa memahami secara mandiri di rumah. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda sedang mengajar di kelas, Anda menyadari beberapa siswa kesulitan memahami materi. Kemudian, Anda tuh sudah mencoba berbagai metode mengajar, masih gagal. Mereka tampak frustasi dan semakin tidak bersemangat. Selain itu, waktunya menyelesaikan materi terbatas karena ada ujian yang sudah dekat. Tindakan Anda. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, metodenya sudah kita ganti, sudah kita ubah, tapi ternyata masih gagal, berarti anak tersebut butuh bimbingan ekstra, butuh bimbingan tambahan. Nah, karena waktunya mepet, kalau bisa di luar jam sekolah ya teman-teman ya. Nah, kita lihat mana yang menggambarkan pernyataan dari Pak Reza tadi. Coba kita lihat jawaban yang A. Mengadakan sesi diskusi kelompok di mana siswa yang lebih paham bisa membantu teman-teman yang kesulitan, sehingga pemahaman mereka bisa ditingkatkan melalui kolaborasi. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan yang B. B. Mengabaikan siswa yang kesulitan untuk fokus pada siswa yang sudah mengerti, agar materi dapat selesai sesuai jadwal dan persiapan ujian tidak terganggu. Kurang tepat teman-teman ya. Berarti kita abaikan saja. Nah, ini kurang tepat. Kita bandingkan dengan yang C sekarang. Mengadakan sesi bimbingan tambahan di luar jam pelajaran khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan latihan soal yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal yang lebih kompleks. Ini bagus teman-teman. Dibanding yang A, lebih tepat yang C. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menggunakan ujian sebagai alat evaluasi, lalu memetakan siswa yang kesulitan dan memberikan perhatian lebih setelah ujian selesai, agar mereka dapat memperbaiki pemahaman mereka di waktu yang akan datang. Ini kalau memang tidak ada waktu lagi, teman-teman. Sedangkan ini dikatakan ujiannya sudah dekat, berarti masih ada waktu beberapa hari, teman-teman ya. Jadi yang D kurang tepat, teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang E. Menyederhanakan materi yang tersisa untuk mengejar waktu dan memberikan ringkasan serta panduan belajar mandiri kepada siswa yang kesulitan agar mereka bisa memahami secara mandiri di rumah. Ini bagus, tapi lebih tepat yang C, teman-teman ya. Mengadakan sesi bimbingan tambahan di luar jam pelajaran khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan latihan soal yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal yang lebih kompleks ya. Poin C ini poinnya 5, teman-teman ya. E ini poinnya 4.
A3, B2, dan B1, teman-teman ya. Soal nomor 3. Seorang siswa baru di kelas Anda terlihat kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan teman-temannya. Ia sering duduk sendiri, tampak cemas, dan jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Perilakunya juga mempengaruhi prestasi akademiknya yang menurun. Sebagai guru, Anda menyadari pentingnya membantu siswa tersebut agar bisa beradaptasi lebih baik. Tindakan Anda: A. Mengajak siswa tersebut berbicara secara personal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kemudian memberikan dukungan dan arahan bagaimana ia bisa mulai berinteraksi dengan teman-teman. B. Membiarkannya terlebih dahulu untuk beradaptasi dengan caranya sendiri dan mengharapkan situasi ini akan membaik seiring waktu. C. Meminta siswa yang sudah lebih beradaptasi dan populer di kelas untuk membantu siswa baru tersebut berinteraksi dan masuk dalam kelompok mereka. D. Melibatkan siswa tersebut dalam kegiatan kelompok secara langsung tanpa memaksanya bicara, agar ia bisa merasa lebih nyaman melalui partisipasi pasif sebelum lebih aktif terlibat. E. Menghubungi orang tua siswa untuk berdiskusi tentang kesulitan anaknya dan meminta saran mereka dalam mencari cara yang tepat untuk membantu anak tersebut beradaptasi. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada siswa baru di kelas Anda, ini kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Ia sering duduk sendiri, tampak cemas, dan jarang interaksi dengan teman-temannya. Perilakunya juga mempengaruhi prestasi akademiknya menurun. Sebagai guru, penting membantu siswa agar bisa beradaptasi lebih baik. Tindakan Anda. Nah, teman-teman, jika mendapat soal seperti ini, berarti teman-teman harus mendekatkan siswa itu secara personal. Harus teman-teman dekati dan cari tahu permasalahannya. Dan bantu dan bimbing dia agar bisa beradaptasi dengan baik. Nah, sekarang kita pilih opsi jawaban yang menggambarkan apa yang dikatakan Pak Reza tadi. Sekarang, coba kita lihat opsi jawaban yang A. Mengajak siswa tersebut berbicara secara personal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kemudian memberikan dukungan dan arahan bagaimana ia bisa mulai berinteraksi dengan teman-teman. Nah, ini bagus teman-teman ya. Opsi jawaban A ini bagus. Sekarang kita bandingkan dulu dengan yang B, teman-teman. Jangan langsung dijawab. Kita harus bandingkan dulu. Siapa tahu ada yang lebih baik dari yang A. Membiarkannya terlebih dahulu untuk beradaptasi dengan caranya sendiri dan mengharapkan situasi ini akan membaik seiring waktu. Iya, kalau dia bisa. Kalau kita biarkan dan dia tetap tidak bisa beradaptasi, dia prestasi akademiknya akan semakin menurun ya. Jadi B ini kurang tepat, teman-teman. Kita lihat yang C. Meminta siswa yang sudah lebih beradaptasi dan populer di kelas untuk membantu siswa baru tersebut berinteraksi dan masuk dalam kelompok mereka. Masih lebih tepat yang A, teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Melibatkan siswa tersebut dalam kegiatan kelompok secara langsung tanpa memaksanya bicara, agar ia bisa merasa lebih nyaman melalui partisipasi pasif sebelum lebih aktif terlibat. Ini juga kurang tepat, masih lebih tepat yang A, teman-teman ya. Yang E, menghubungi orang tua siswa untuk berdiskusi tentang kesulitan anaknya dan meminta saran mereka dalam mencari cara yang tepat untuk membantu anak tersebut beradaptasi. Nanti dulu ke orang tua, kita ajak anak dulu teman-teman, kita cari cara dulu. Kalau tidak bisa, baru kita hubungi orang tuanya. Jadi lebih tepat jawaban di sini adalah yang A, teman-teman ya. Mengajak siswa tersebut berbicara secara personal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Kemudian memberikan dukungan dan arahan bagaimana ia bisa mulai berinteraksi dengan teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat dan punya poin tertinggi adalah A, 5 poinnya ya. Kemudian E ini poinnya 4. Kemudian C, 3, D2, dan B1. Teman ya. Soal nomor 4. Sari adalah salah satu siswa Anda. Sari seringkali datang terlambat ke sekolah, dan karena sikapnya itu seringkali mengganggu pelajaran di kelas. Tindakan Anda: A. Menghukum ia dengan tugas tambahan. B. Memperingatkan ia secara pribadi setelah kelas. C. Mengadakan pertemuan tersebut. D.
Meminta bantuan dari staf sekolah untuk mengawasi kehadiran Sari. E. Menetapkan aturan ketat dan konsekuensi yang jelas untuknya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada anak bernama Sari, itu adalah siswa Anda. Kemudian Sari ini sering datang terlambat ke sekolah. Sering kali ya teman-teman ya. Berarti bukan hanya sekali, udah sering ya. Dan karena sikapnya itu seringkali mengganggu pelajaran. Nah, seringkali mengganggu pelajaran di kelas. Tindakan Anda. Oke. Coba kita lihat jawaban yang A. Menghukum ia dengan tugas tambahan. Ini udah sering teman-teman ya. Berarti udah pernah kena hukum sebenarnya. Tapi masih saja dilakukan. Jadi yang A ini kurang tepat. Bukan solusi yang tepat ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. Memperingatkan ia secara pribadi setelah kelas. Ingat, ini udah sering kali. Berarti yang B ini mungkin sudah pernah dilakukan dan ini kurang tepat. Kurang solutif ya. Sekarang yang C, mengadakan pertemuan dengan orang tuanya untuk membahas masalah tersebut. Ini yang tepat teman-teman. Ketika siswa teman-teman itu sudah berulang kali, sudah diingatkan, sudah dihukum, masih saja panggil orang tua. Untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusi. Siapa tahu ada permasalahan di rumah. Yang C kita tahan ya teman-teman ya. Kita lihat yang D. Meminta bantuan dari staf sekolah untuk mengawasi kehadiran Sari. Ingat, rekan kerja pasti punya tugas masing-masing ya. Tidak hanya ingin membantu kalian mengawasi anak tersebut ya. Jadi yang D menjadi kurang tepat. E. Menetapkan aturan ketat dan konsekuensi yang jelas untuknya. Masih lebih tepat yang C, ya, teman-teman ya. Jadi nilai yang paling tinggi adalah yang C. Mengadakan pertemuan dengan orang tuanya untuk membahas masalah tersebut ya. Poin 5 ada di C, poin 4 ada di E, poin 3 ada di A, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D, teman-teman ya. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru di suatu sekolah negeri. Sebagian besar siswa Anda menganggap cara mengajar Anda kurang menarik. Tindakan Anda: A. Mengganti mata pelajaran dengan yang lebih menarik. B. Menyediakan hadiah-hadiah kepada siswa yang bisa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tersebut. C. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. D. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. E. Menggunakan media yang relevan dengan materi yang disampaikan. Kita di soal nomor 5 ini menjelaskan kalau Anda adalah seorang guru ya. Nah, kemudian sebagian besar, berarti banyak ya teman-teman ya. Siswa Anda menganggap cara mengajar Anda kurang menarik. Kalau berkaitan dengan cara mengajar, ini berarti berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran, media ya teman-teman ya. Mungkin karena beberapa hal itulah mereka menganggap pembelajaran Anda atau cara mengajar Anda kurang menarik. Tindakan Anda sebagai guru yang ideal, sebagai guru yang profesional, kita harus bisa memperbaikinya, teman-teman. Apa yang diperbaiki? Kita lihat. A. Mengganti mata pelajaran dengan yang lebih menarik. Walaupun kita ganti mata pelajarannya apapun, kalau cara mengajar kita yang salah, yang kurang menarik, tetap sama hasilnya, teman-teman ya. Berarti yang A menjadi kurang tepat. Hadiah kepada siswa-siswa yang biasa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tersebut. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini solusi yang tepat ya teman-teman ya. Yang B udah masuk ke yang C nih teman-teman ya. Yang ini yang lebih tepat. Yang C kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Ini juga bukan guru yang profesional ya teman-teman ya. Ini jadi salah ya. Kita bandingkan dengan yang E. Menggunakan media yang relevan dengan materi yang disampaikan. Bagus, tapi lebih tepat yang C. Udah masuk di kategori yang C, yang E ini ya teman-teman ya. Yang E kita eliminasi. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah opsi C, teman-teman. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik ya. Opsi C ini 5, opsi E ini 4, kemudian opsi B ini 3, opsi A 2, dan opsi D nilainya 1.